Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita lihat XRP mengalami ledakan harga sampai tadi malam sempat nembus 20%, teman-teman. Ini harganya mencapai 18,44% kenaikannya, sementara di satu sisi Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, ada informasi apa sehingga XRP mengalami ledakan harga, teman-teman? Oke, kita akan langsung jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Jadi di sini kita lihat ada sebuah informasi yang positif, teman-teman, bahwa hakim ini menetapkan Ripple Lab bersalah dan dikenakan denda 125 juta dolar dalam kasus SEC. Jadi kelihatannya ini kemungkinan besar kasus ini sudah selesai, teman-teman. Namun kita akan langsung masuk ke dalam isi dari artikel ini. Jadi dalam keputusan terbaru yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2024, seorang hakim federal memutuskan bahwa Ripple Lab ini harus membayar denda sebesar 125 juta US dollar, teman-teman. Jadi putusan ini merupakan bagian dari kasus yang dibawa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat terhadap Ripple Lab. Jadi kasus ini telah terjadi sejak tahun 2020, teman-teman. Sejak Desember tahun 2020. Dan ketika itu regulator atau SEC menuduh Ripple menggunakan XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar untuk mengumpulkan dana, teman-teman. Jadi dalam pengajuan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada tanggal 7 Agustus, Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa Ripple Labs bertanggung jawab untuk membayar lebih dari 125 juta US dollar yang diharapkan dapat segera disetorkan ke SEC dalam waktu 30 hari, teman-teman. Jadi putusan ini merupakan hasil dari pertempuran hukum di antara Ripple dan regulator keuangan yang berpendapat bahwa denda sipil yang harus dibayar itu berkisar antara 10 juta US dollar hingga 2 miliar US dollar, teman-teman. Jadi kalau kemarin itu kita tahu bahwa SEC itu kemauannya dari SEC itu memberi denda 2 miliar US dollar, namun Ripple sebagai sebuah perusahaan yang mengeluarkan token bernama XRP itu bersedia membayar sekitar 10 juta saja, teman-teman. Jadi tuntutannya 2 miliar, namun Ripple hanya bersedia membayar 10 juta. Namun hari ini hakim memutuskan bahwa Ripple itu harus membayar 125 juta dan ini harus dibayarkan dalam rentang waktu 30 hari, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan perintah pelarangan yang mencegah Ripple dari pelanggaran hukum sekuritas di masa depan, Hakim Torres menyarankan bahwa penjualan Ripple setelah kasus ini kemungkinan tidak lagi melanggar hukum federal setelah adanya putusan ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa berdasarkan kasus ini jadi saya ulangi, teman-teman, berdasarkan kasus ini dan keputusan ini kita lihat bahwa baik pengacara maupun CEO dari Ripple yang bernama Garlinghouse ini menyatakan dalam sebuah postingan di akun X pada tanggal 7 Agustus bahwa ini adalah victory for Ripple. Artinya dengan adanya putusan pengadilan ini adalah sebuah kemenangan bagi Ripple, teman-teman. Jadi Garlinghouse menyatakan dalam akun Twitter bahwa putusan ini adalah kemenangan bagi Ripple, kemudian industri kripto dan juga hukum. Hal ini dikarenakan pengadilan mengurangi denda yang diusulkan oleh SEC sebesar kalau kita lihat dendanya, SEC kemarin menuntut sekitar berapa ini 2 miliar US dollar, namun didiskon sekitar 94%, teman-teman. Jadi Direktur Hukum Ripple
atau pengacara Ripple yang bernama Stuart Alderoty menyatakan bahwa Ripple akan menghormati denda sebesar 125 juta US dollar. Jadi mereka menyatakan bahwa we respect the court decision. Jadi kami menghormati keputusan pengadilan dan memiliki kejelasan untuk terus mengembangkan perusahaan kami. Jadi hambatan SEC terhadap seluruh komunitas XRP telah hilang. Jadi artinya kelihatannya tidak sampai 30 hari ini Ripple akan segera membayar, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah sinyal kuat 99%, kalau bisa juga dikatakan 100% bahwa kalau Ripple sudah membayar, ini kasus ini dinyatakan selesai, teman-teman. Kemudian putusan ini kalau kita lihat di sini, ini nampaknya menandai akhir dari kasus Ripple melawan SEC yang terjadi sejak tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di sini, semoga keputusan ini memberi dampak signifikan, teman-teman. Karena dalam banyak postingan di sosial media, banyak pakar menyatakan bahwa keputusan ini memiliki dampak signifikan pada industri cryptocurrency secara keseluruhan. Dengan Ripple yang telah mencapai kemenangan dan didenda 125 juta ini kita akan melihat dampaknya sekarang, teman-teman, terhadap harga dari XRP. Kalau kita lihat di sini dengan adanya kemenangan ini, di mana Ripple hanya harus membayar 125 juta. Ini kita lihat harga XRP langsung meledak, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, XRP hari ini diperdagangkan di angka 0,6056 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 18%. Kemudian untuk market kapitalnya mengalami kenaikan 18%, ada di angka 33 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan drastis, teman-teman. Ada di angka 187%, di angka dalam 24 jam terjadi transaksi 4,72 miliar US dollar. Nah, pertanyaannya, apakah bagi kita layak untuk membeli XRP hari ini? Jadi, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi, bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian XRP, ini silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita di sini hanya saling sharing dan saling berbagi informasi tentang XRP, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ini, pendapat yang saya utarakan di sini adalah sifatnya subjektif, teman-teman. Artinya bisa benar, bisa salah. Jadi jangan diikuti. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita lihat di sini bahwa terjadi dead cross pada tanggal 30 April 2024, dan kelihatannya dalam beberapa hari ke depan akan terjadi golden cross, teman-teman. Karena terjadi ledakan harga. Nah, kalau pada saat golden cross itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, teman-teman. Jadi bagi yang penganut technical MA50, MA200, kemungkinan kita akan menunggu momen. Namun bagi sahabat-sahabat yang berpegang pada teori breakout resisten, misalkan ini di break, harganya tembus ke atas, itu juga bisa ada yang melakukan pembelian. Kemudian bagi teman-teman yang berpatokan pada fundamental, artinya ada berita positif seperti ini adalah saat yang tepat untuk membeli, itu juga bebas, teman-teman. Jadi teman-teman terserah untuk membeli ini, apakah memakai indikator news, berita, atau fundamental, atau memakai teori breakout, ini ada resisten, 2 resisten di time frame hari, atau memakai teori golden cross MA50 memotong MA200. Jadi ada 3 perspektif tentang bagaimana kita melakukan entry di dalam pembelian XRP, teman-teman. Nah, teman-teman mau memakai cara yang mana, itu saya serahkan kepada kebijakan masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.